semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas variabel penelitian. Yang pertama kita bahas variabel independen. Variabel independen merupakan variabel bebas atau sebab, stimulus, dan prediktor attendance. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Misalnya, suatu riset bertujuan untuk menguji kepatuhan diet dan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Kepatuhan diet menjadi independen atau variabel bebas, sedangkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik sebagai variabel dependen atau variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas. Penjelasan suatu fenomena tertentu secara sistematis dapat digambarkan dengan variabel dependen. Contohnya, suatu riset bertujuan untuk menguji tingkat kekurangan gizi dan kejadian anemia. Berdasarkan judul tersebut yang menjadi variabel bebas atau tingkat kekurangan gizi, sedangkan kejadian anemia menjadi variabel terikat. Selanjutnya ada variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang memengaruhi atau memperlemah hubungan variabel bebas dan terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Contohnya, hubungan motivasi dan kepatuhan pasien akan semakin kuat bila dukungan keluarga memberikan dukungan dalam pemberian asupan nutrisi yang baik. Dan selanjutnya itu ada variabel intervening. Selanjutnya ada variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung memengaruhi berubahnya atau timbul variabel terikat. Contohnya, bahwa tinggi rendahnya jenjang pendidikan memengaruhi secara tidak langsung terhadap kinerja ahli gizi. Variabel antaranya yaitu motivasi ahli gizi. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan pada penelitian eksperimen untuk melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, pengaruh metode kerja terhadap prestasi kerja karyawan dalam penelitian sebagai kontrol. Confounding. Variabel perancu sering disebut dengan sebagai variabel pengganggu atau confounding variable. Variabel ini dapat menyebabkan bias pada hasil penelitian. Biasanya keberadaan variabel perancu berhubungan dengan variabel bebas dan terikat, namun bukan termasuk variabel perantara. Contohnya, hubungan variabel bebas pengganggu terikat. Variabel pengganggu dapat terjadi efek yang timbul dari variabel yang memiliki risiko tidak kuat dan berhubungan dengan variabel lain yang mempunyai erat dengan variabel risiko dan efek. Dari pembahasan yang sudah kita bahas, jenis-jenis variabel dalam penelitian, kita mendapat kesimpulan yaitu variabel dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan hubungan sebab akibat. Variabel independen adalah faktor penyebab yang memengaruhi variabel dependen sebagai akibat. Tanpa kejelasan keduanya, penelitian sulit menghasilkan temuan yang valid. Selain itu, variabel moderator hadir untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dan dependen. Keberadaannya membantu penelitian memahami kondisi apa yang membuat dukungan lebih kuat atau lemah. Kita masuk ke soal latihan. Yang pertama, peneliti ingin menguji pengaruh pola konsumsi fast food atau X terhadap status gizi remaja Y, namun peneliti menemukan bahwa hubungan X dan Y akan berbeda tergantung dari tingkat aktivitas fisik remaja. Apa peran aktivitas fisik dalam penelitian? A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel moderator, D. Variabel intervening. Jawabannya adalah C. Variabel moderator, di mana aktivitas fisik tidak langsung menjadi penyebab tetapi memperkuat atau memperlah hubungan antara fast food dan status gizi. Remaja yang banyak makan fast food
tapi tetap aktif mungkin tidak langsung mengalami obesitas, sedangkan yang kurang aktif lebih rentan. Baik, soal kedua, peneliti meneliti pengaruh penyuluhan gizi pada ibu hamil X terhadap status gizi bayi Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh gizi baru berdampak bila terjadi perubahan perilaku makan ibu Z. Berdasarkan kasus ini, perubahan perilaku makan ibu termasuk variabel A. Independen, B. Dependen, C. Moderator, D. Intervening. Jawabannya adalah D. Variabel intervening, di mana hubungan penyuluhan gizi terhadap status gizi bayi tidak langsung, tetapi melalui perubahan perilaku makan ibu. Tanpa perubahan perilaku, penyuluhan tidak berdampak.